Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mari kita buka mushaf kita, yaitu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati sesepuh, para alim, para ulama, tokoh jamaah, dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salat dan salam marilah kita senantiasa ucapkan untuk Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kebetulan kajian Kamis, ya, tentu besoknya adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, dan kita disunahkan oleh Rasulullah kita menyiapkan hari Jumat mulai dari malamnya. Di malam itu kita berbanyak membaca sholawat dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan sunnah, ya, bagi kita berbanyak membaca sholawat dan salam, yaitu ketika hari Jumat tersebut. Dan kemudian kita juga diwajibkan, disunahkan untuk at-tabkir ila sholat, yaitu bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Paling enggak kita sudah ingat, oh besok hari Jumat, ya, besok waktunya Jumatan. Kita menyiapkan hari Jumat tersebut, karena hari Jumat adalah hari Sayyidul Ayyam, ya, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah di antara dari hari-hari yang lainnya. Salah satunya yaitu mengucapkan sholawat dan salam, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga bacaan sholawat kita, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nanti syafaat di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini langsung saja kita, ya, mentelaah yaitu makna-makna dari tafsir surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wong akeh sing padha iman. Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman itu? Dan mriki dijelaskan, ya man saddaqtum billahi wa rasulihi. Wong akeh
sira kabeh sing padha membenarkan, ya, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Termasuk wa aslamtum, mereka orang-orang Islam. Mereka orang-orang yang menyatakan dirinya Islam. Itu dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Aslamtum biwujuhikum lillah, orang-orang yang memasrahkan wajahnya, pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ku anfusakum, jogon awak dhewe sira kabeh, wa ahlikum lan keluarga sira kabeh, no naron saking neraka. Napa yang dimaksud dengan ku anfusakum? Dan mriki dijelasaken ikhfadu anfusakum. Ya, ngrekso nanggone awak sira kabeh, wasunu azwajakum, dan jagalah istri-istri kalian. Jadi sangat jelas bahwa kita yang dimaksud dengan ku anfusakum ahlikum itu awakmu lan bojo-bojomu, pasangan-pasangan hidup kalian, ya. Ya. Jadi perintah kepada istri-istri kita, sebagaimana Nabi Muhammad juga, ya, menjaga istrinya. Jadi yang dimaksud dengan ahlikum itu adalah azwajakum, istri-istri kalian, wa auladakum, lan anak-anak sira kabeh yang dilahirkan dari istri-istri kalian itu anak-anak kalian, anak turun kalian, itu jagalah. Oke. Jadi di sini dijelaskan dalam tafsir As-Sobuni tersebut. Jadi yang dimaksud dengan diri kalian ada ya awakmu, ahlikum artinya bojo-bojomu lan anak-anakmu. Dari mana? Min narin, saking neraka, ya, khamiyatin musta'irrah, yang sangat panas. Nah, bagaimana cara menjaganya? Apakah menjaganya itu dengan dikurungi di dalam rumah? Atau di apa? Ya, dan mereka dijelaskan yang dimaksud dengan menjaga api neraka itu adalah bitarkil ma'asi, dengan cara mencegah dari kemaksiatan. Jadi nek ono sing gak bener yo dibenerkan. Ya, bitarkil ma'asi. Jadi gampang ya. Ya. Maksudnya itu gamblang ya. Bagaimana caranya? Dengan cara mencegah dari kemaksiatan. Ya. Wa fi'lit ta'at, dan dengan cara menganjurkan ketaatan. Ya, alhamdulillah, ya, kita sudah bisa menganjurkan untuk berkorban. Ya, kita anjurkan. Kita tinggalkan kemaksiatan. Alhamdulillah, ya. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah, ini kita nasihatkan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, ngoten nggih. Ya. Dan yang lebih luas lagi, bitakdibihim wa ta'limihim, dengan cara memahamkan mereka terhadap agama, ya, paham agama, wa ta'lim, dan memberikan ilmu. Jadi selain adab juga, paham juga, mereka juga dipintarkan juga.
Ya. Jadi dua-duanya ini sama. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan ilmu, mereka nanti taklid, ya, hanya ngetut tok. Ya. Nah, dua-duanya itu takdib wa taklim, ya, memberikan pemahaman dan juga memberikan ilmu. Itu ya, dua-duanya, taklim wa takdib, takdib wa taklim. Bisa membedakan Bapak Ibu antara paham dan pinter. Pinter itu identik banyak ilmunya. Tapi kalau takdib bisa mempraktekannya. Jadi antara kognitif dan afaktif dua-duanya jalan. Oke, kalau di pendidikan, ya, kesadarannya juga sadar, ilmunya juga punya. Itu Bapak Ibu. Ya, banyak yang mereka punya ilmu tapi masih belum sadar. Banyak itu namanya punya ilmu tapi gak ngerti. Nah, tapi ada yang ngerti, ya, bisa praktek tapi ilmu gak ada. Okay. Itu juga kurang lengkap. Jadi yang lengkap itu takdib wa taklim, gitu ya. Bisa praktek juga ilmunya ada. Nah, jangan diremehkan salah satunya. Dua-duanya, gitu ya, taklim wa takdib. Nah, karena itu kita ngaji ini adalah memperbanyak ilmu. Nah, kita praktek sholat itu takdib. Nah, gitu, insyaallah ya. Jadi dua-duanya. Nah, gitu gitu, dua-duanya. Jadi harus juga ilmu dan amal. Ya, amalnya juga, ilmunya juga. Itu. Berikutnya, okay. Wa qala Mujahid, dan menurut Imam Mujahid yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara artinya ittaqullaha. Okay. Takwa marang Allah, wa usu ahlikum bitaqwallah, dan juga wasiatlah kepada anak istrimu juga untuk takwa kepada Allah. Jadi awakmu ya dadi wong takwa, anak bojo ya dianjurkan jadi orang yang bertakwa. Jadi gak awak itu sing napa dijak takwa, tapi juga menyangkut anak dan istri, begitu Bapak Ibu. Nggih. Nah, ittaqu wa ausu ahlikum bitaqwallah. Nah, wa allimuhum wa adibuhum. Nah, sama. Dan ajarilah mereka, bekalilah ilmu. Wa adibuhum, dan bekalilah contoh dan pemahaman. Jadi kita juga bisa memberikan contoh, kita juga bisa memberikan ilmu. Lah kalau kita nggak punya ilmu, mosok iso ngulangi. Nah, ya. Jadi ilmu itu juga penting, apal doa-doa itu juga penting sehingga kita bisa mengajari. Nah, ngoten nggih. Nah, selain mengajari, ya mempraktekkan. Nah, setelah sholat kita berdoa kepada Allah, ya, sebagai contoh, dicontoh supaya jadi contoh oleh anak-anak dan istri kita, Bapak Ibu. Oke, nah niku. Ya, hatta taku bidzalika minan nar, sehingga dengan bekal dua itu, ilmu dan adab, ilmu dan takdib itu, akhirnya mereka bisa takut kepada siksanya Allah. Jadi orang itu kalau punya ilmu dan punya takdib, akhirnya bisa takut marang neraka. Nggih, itu Bapak Ibu. Dan seperti ini selalu berproses, Bapak Ibu ya.
berproses. Nggih. Kula lan panjenengan biyen ngicik nom-nome nggih kaya gak wedi karo neraka blas nggih ya. Barang wis tuwa nggih, wis rumangsa wis umur 40 nggih, wedi akhire. Iya rek, ya apa ya? Ha? Mosok awak dhewe kok maksiat terus misalnya. Nah, akhirnya karena takdir itu, karena contoh dari orang tua itu akhirnya teringat. Iya, biyen ayahku ya nuturi sering tutur-tutur yang saiki aku eling. Gitu ya, saiki aku eling. Gitu ya. Biyen bapakku ahli masjid, mosok aku saiki kok gak ahli masjid. Bapakku ya wis gak ono, aku bakal yo gak ono ya. Tak mungkin wong iku urip terus. Nah, begitu ya. Akhirnya sadar. Jadi dengan kita memberikan takdir dan taklim itu, akhirnya orang itu sadar kognitifnya dan akhirnya takut kepada neraka Bapak Ibu. Nah, ngaten nggih. Nah, wal muradu bil ahl, dan yang dimaksud dengan ahli di sini adalah an-nisa'u, bojo-bojo. Wal auladu, lan anak-anak, wa ma alhaqu biha, dan yang berhubungan dengan keduanya, dan yang kenal dengan keduanya, dikenal oleh keduanya. Ya, contohnya putune termasuk. Ya, mosok sampean enggak kenal karo putu sampean. Ya, moro tuane dikenal, ya itu juga dituturi. Ya, termasuk orang-orang yang dikenal. Ngoten nggih. Nah, jadi pertama anak istrinya, kedua yang dikenal, kemudian yang ketiga ya secara luas. Nah, ngoten nggih, secara luas. Ngoten Bapak Ibu. Ya, jadi dan mereka yang dikenal oleh keduanya. Wa quduha an-nasu wal hijarah. Wa quduha artinya hatobuha, bahan bakare neraka nggih. Bahan bakare neraka niku wau alladzi tusa'aru bi, yang digunakan untuk menyala neraka jahanam ya, huwa al khalaik, yaitu makhluk-makhluknya Allah. Jadi bahan bakarnya ibaratnya itu bensinnya api neraka ya, dan kayunya nggih. Lah nek kalau Pak Yai dulu ya menerjemahkan urup-urupe urup-urupe mesti niku kalau eling. Urup-urupe, oh kok urup-urupe iki maksudnya ya. Ternyata bahan bakarnya. Nggih, bahasa cocok ya, bahasa Jawa kali bahasa tafsirnya. Nggih, di sini khatobuha. Khatobuha itu artinya urup-urupe. Ya, sumber yang bisa menyalakan apinya itu. Kalau di sini ya bensinnya atau korek apinya gitu ya. Nah, itu adalah terbuat dari napa? Khalaik, al-khalaik, makhluk-makhluknya Allah. Nah, makhluknya Allah itu berupa apa? Yaitu menungso. Ya, an-nasu menungso, wal hijarah lan watu, Bapak Ibu. Nah, para mufasir menjelaskan arada bil hijarah, kenapa Allah kok menginginkan dengan batu? Kok tidak diinginkan ya dengan kayu aja lah, kan banyak kayu gitu ya. Kok enggak pakai bensin aja gitu ya. Katanya di sini al hijaratu asyaddu harron, karena sesungguhnya batu itu panasnya lebih panas ya daripada kayu. Nah, ngoten nggih. Lah nek watu iki iso mur, Pak. Nggih. Ya kalah berarti kan napa? Kayu. Itu kan kurang panas kalau kayu. Ngoten nggih.
Karena itu Allah menginginkan yang lebih panas dari kayu, yaitu terbuat dari batu, Bapak Ibu. Li'annaha asaddul asya harron wa asra'u inqadan, dan lebih mudah untuk dinyalakan batu itu. Ngoten. Den nggih. La kanarid dunya, gak koyok genine dunya. Tatakidu bil khatab, sing iso dinyalakan bil khatabi kelawan kayu. Nah, jadi beda apinya neraka dengan apinya dunia. Ngoten Bapak Ibu. Berikutnya, alaiha ing dalam neraka malaikatun giladun syidadun. Ya, artosipun ala hadhihin nar, ana ing ndukure neraka iku mang zabaniyatun, ana malaikat zabaniyah. Siapa itu malaikat zabaniyah? Giladul qulub, yaiku malaikat sing atos atine. Jadi malaikat zabaniyah iku malaikat sing atos atine, Bapak Ibu. Apa maksudnya atos atine? La yarhamuna ahadan, sing gak gelem ngekei rahmat sakno, gak ono rasa sakno marang wong. Mukallafuna bita'dibil kufar, sing memang diberi beban oleh Allah untuk menyiksa orang-orang kafir. Jadi memang ya tugasnya, ya utamanya malaikat zabaniyah ini yang keras hatinya ini adalah memang untuk menyiksa orang-orang kafir. Mereka adalah giladul qulub, malaikat yang atine keras, la yarhamuna, sing gak ono duwe rasa irham. Idastarhamu, nalikane njaluk ditulungi. Jadi wong memang njaluk ditulungi, tolong enggak bisa. Malaikat ini sudah disetting, dicetak oleh Allah, malaikat yang sangat keras hatinya. Kenapa kok bisa gitu? Li'annahum khuliqu minal ghadab. Jadi malaikat zabaniyah ini memang diciptakan dari kemarahan. Memang diciptakan dari kemarahan, sehingga dia itu mulai kecil sampai gede itu sudah marah terus. Khuliqa minal ghadab. Kenapa? Ya. Gini wa hubbiba ilaihim adabul khalaq, dan malaikat ini memang disenangkan dengan muring-muring. Ngoten. Malaikat ini memang kesenengannya muring-muring, Bapak Ibu. Masya Allah nggih. Jadi gak ono rasa lembutnya sama sekali. Kama hubbiba bani Adam aklut ta'am, koyok dene lanek menungso iku dik senengno maring panganan. Nggih, lanek jenengan iku dik pangani panganan, tapi lanek malaikat zabaniyah ini makanannya memang dimarahi terus, kemarahan terus, ngoten nggih. Tapi tambah seneng, ngoten nggih. Nah, ini itu namanya malaikat giladun syidadun la ya'sunallah. Mereka juga ya sudah disetting, ya tidak akan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala di halin minal ahwal, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi satu keadaan ke keadaan yang lain, malaikat ini selalu sami'na wa ata'na. Tidak pernah dia itu merasa lelah, ya. Satu keadaan ke keadaan yang lain, dia selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan muring-muring ya muring-muring terus. Enggak ada sifat lemah lembutnya sama sekali. Itulah malaikat
Giladun syidadun la ya'sunahu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, artinya ya yunaffidunal awamir biduni takhir. Mereka itu selalu mengerjakan yang diperintahkan, artinya tanpa terlambat. Okay. Maksud dari melakukan apa yang dikerjakan artinya tanpa terlambat aja tidak. Okay. Langsung ya sigap ketika dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Niku maksudnya yaf'aluna ma yu'marun, artinya tidak pernah terlambat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina kafaru, he wong akeh sing padha kafir, la ta'tadirul yaum, artosipun yuqalu lil kuffar, diucapkan, dikatakan kepada orang kafir saat itu, ya, hei wong-wong kafir. Jadi di neraka waktu nanti itu, pada saat itu dikatakan kepada mereka, oke? Okay? Bukannya kok diem aja gitu, enggak, tapi dikapokno sama Allah. Ya, dikatakan kepada mereka, la ta'tadirul yaum. Napa artosine la ta'tadirul yaum? Artosipun la ta'tadiru an dunubikum, tidak ada penundaan untuk azab kalian. Jadi gak ono izin ya Allah kula nggih istirahat titik, tidak ada. La ta'tadiru, tidak ada minta uzur. Ngoten nggih? La ta'tadirul yaum. Ya. An ijramikum, karena dosa-dosa kalian, wala yanfa'ukumul yaum iktidar, dan tidak diizinkan untuk minta izin. Tidak ada manfaat izin. Li'annahu quddima ilaikumul indar, karena sesungguhnya dulu di dunia kalian sudah diperingatkan. Ya. Jadi karena dulu kalian di dunia sudah dikasih nasihat, sudah banyak berita, maka di hari ini tidak ada izin, ya, tidak ada uzur. La ta'tadirul yaum, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang ada adalah tanaluna jazaa'u a'malikum, yang ada hanya balasan bagi kalian atas kejelekan-kejelekan kalian. Jadi yang ada saat ini hanyalah balasan terhadap kemaksiatan kalian. Wala tadlimuna syai'a, dan pada hari itu tidak ada zalim untuk kalian. Artinya itu sudah balasanmu. Ngoten nggih? Jadi Allah enggak zalim. Ngoten nggih? La tudlamun, tidak ada yang mendolimi kalian. Itu adalah balasan, sudah sesuai dengan balasan kalian yang ada di dunia tersebut. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Ya, pada hari ini setiap perbuatan akan dibalas dan Allah tidak menzalimi. La dzulmal yaum. Artosipun apa? La dzulmal yaum. Artosipun itu bukan kedolimannya Allah. Itu sudah setimpal balasan kepada kalian. Bukan berarti Allah itu zalim menyiksa kalian. Boten. Polai biyen wis dikai peringatan, tapi cek gak gelem nurut. Nah, ngoten nggih. Karena itu kalau Allah menyiksa itu la dzulmal yaum. Hari ini bukan hari zalim, bukan. Kalian itu yang zalim, karena dulu ketika di dunia kalian tidak memperhatikan. Nggih, paham nggih Bapak Ibu nggih?
Innallaha syari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepat hisabnya. Ya, sangat cepat hisabnya. Ya, summa da'al mu'minuna, setelah itu kemudian Allah mengajak orang iman ila taubah. Wis la nek ngono sing enak saiki tobat. Ngoten nggih? Kalau kita sudah tahu cerita secara globalnya seperti itu, sing paling enak yaitu tobat. Kula lan sedaya mariki sing enak tobat ae marang Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jalan terbaik bagi orang yang beriman. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wis saiki sing enak ayo padha tobat marang Allah Subhanahu wa taala taubatan shadiqah. Taubatan nasuha itu artinya tobat sing bener. Apa artinya? Artinya adalah ya tubu summa la ya'udu ila dzanbi, yaitu orang yang benar-benar tobat dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Ya, taubatan nasuha itu salah satu surut, ada 3 syarat dikatakan taubatan nasuha. Yang pertama al-iqla'u anil dzambi. Nggih, wong niku kudu dia menghindari dari dosanya tersebut. Nggih. Jadi sing jenenge tobat nasuha, nggih, is tobat maksiate ditinggal. Niku sing pertama. Sing nomor kali annadamu, atine ana rasa menyesal. Lapoya aku mangkok nglakoni ngene. Nah, itu termasuk bagiannya taubatan nasuha. Yang ketiga al-azamu, punya tekad yang kuat ya untuk tidak mengulangi. Punya tekad, wis mari ngene aku pengin tekad ya aku tak bersih di dosaku. Nah, ngoten nggih. Nah, sing keempat, kalau memang itu ada hubungannya dengan haknya Adam, dikembalikan haknya. Nggih, kalau ada hubungannya dengan hak Adam, nggih, contone njupuk barange wong, wis barange dibalekno dhisik. Nah, ngoten nggih. Nah, itu tandane tiyang niku taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum, muga-muga Allah napa ngelebur dosa-dosa kalian, artosipun yarhamakum wa yamhu dzunubakum. Ya, muga-muga Allah maringi welas, nggih. Dan ini yang diharapkan oleh kita semuanya, yaitu welase Allah, nggih. Welase Allah, Pak. Wah, sakno rek kalau hambaku, nggih. Soale awake wis subhanallah, nggih, sudah berniat baik, ya, diwelasi dening Allah. Dan tidak hanya diwelasi, ya, sing paling senang adalah yamhu, dibusek dosane. Jadi dosane tiyang niku wau dibusek dening Allah Subhanahu wa taala. Niku artosipun asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lan nglebokno ing sira kabeh ana ing surgane Allah, nggih. Artosipun nggih tajri min tahti kusuriha, nggih. Sing surgane Allah iku nggih mengalir ana ing ngisore istana surga. Jadi mengalir di bawah istana surga tadi anharul jannah, yaitu sungai-sungainya istana surga. Jadi kalau orang itu tadi dihapus, ya, dihapus dosa-dosanya, maka orang ini dimasukkan ke dalam istana surga, Bapak Ibu. Oke, senang Bapak Ibu dimasukkan ke istana surga? Senang, alhamdulillah. Oke.
Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nggih. Ana ing dina iku nggih la yafdhahullahu nabiyya watba'ul mu'minun. Allah tidak akan merendahkan orang-orang yang beriman di depan orang-orang kafir. Kalau sekarang mungkin kita ini ya, mungkin masih rendah derajat kita di atas orang-orang kafir. Nggih, banyak orang-orang solih nggih yang diberikan nasib ya rendah di bawah orang-orang kafir. Nggih, ada yang di penjara, ada yang pokoknya di bawah orang-orang kafir. Tapi besok di hari itu Allah tidak merendahkan ya para nabi dan orang-orang yang beriman. Semuanya di atasnya orang-orang kafir. Diangkat derajatnya oleh Allah ya, di depan orang-orang kafir. Nah, seneng Bapak Ibu. Nggih, jenengan nggih dikai kedudukan yang jauh tinggi ya di atas orang-orang kafir. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Bahkan cahayanya orang-orang mukmin itu nggih yudi alahum alas sirat. Ya, maksudnya adalah cahayanya sampean itu nanti bisa menerangi ketika jalan di sirat. Jadi panjenengan punya cahaya yang terang ya. Selesai dihisab oleh Allah, mau masuk ke dalam surga ya, cahaya sampean tadi menerangi sirat yang katanya itu gelap gulita. Jadi jenengan akan melintasi dengan nyaman dan ya cepat ya, sehingga orang-orang yang beriman itu tambah ingin cahayanya ya. Ya Allah sampean tambah cahaya, ya Allah cahayaku ya Allah. Kenapa? Supaya untuk penerangan ya, penerangan itu. Jangan engkau matikan cahaya ini ya Allah. Kalau engkau matikan, wah sudahlah, habis ya harapan ya. Kalau sampai di tengah-tengah sirat itu apa? Cahayanya mati. Karena itu ya orang yang beriman itu ketika cahaya itu nyala, dia ingin cahaya itu nyalakan terus supaya sampai surga nanti bisa selamat sampai sana. Oke? Nah itu. Nah, itu maksudnya napa niki tadi? Ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya saya. Artinya jangan dimatikan ya Allah cahaya saya. Waghfir lana, dan ampunilah saya ya Allah ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah atas segala sesuatu qadirun, yaitu maha kuasa. Nggih mungkin niku Bapak Ibu pengajian ingkang saged kula sampaiaken. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan guna dan faedahnya bagi kita sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.